Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batas Radikal, bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Pada video kali ini saya akan menampilkan salah seorang Wahabi. Ini pentolan Wahabi yang tobat menjelang 1 abad NU, yang sebelumnya dia suka membid'ah-bid'ahkan, suka mengkafir-kafirkan para ziaratul kubur, suka membid'ah-bid'ahkan yasinan. Kini kita lihat wawancara dari Ustadz Fauzan yang punya channel Santri Kota. Ini menarik sekali dalam wawancara yang sudah dilakukan, tepatnya pas ketika acara 1 abad NU ya, jelang Istighosah Akbar di Sidoarjo. Wahabi ini ketika ditanya kenapa Anda sebelumnya itu suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan maulid, suka mengkafirkan ziaratul kubur, atau suka membid'ahkan yasinan. Ternyata yang unik itu adalah dia mengakui bahwa literatur bacaan yang ada di dalam otaknya itu hanya itu-itu aja. Sangat sedikit. Ketika ada wawasan tentang ziaratul kubur yang lain atau pendapat-pendapat ulama yang lain, di situ dia baru sadar. Ketika dia memahami bahwa ada penjelasan dari ulama tentang bid'ah, atau bid'ah itu tidak semuanya dhalalah, tidak semuanya sesat, dia langsung terketuk hatinya untuk memperdalam wawasan-wawasan tersebut. Sehingga dalam video tersebut, ini menarik, itu beliau mengakui dengan tulus, walaupun terlihat mukanya santai sambil senyum-senyum, tapi nampaknya itu dari lubuk hati yang paling dalam. Dia mengakui bahwa dia dan kawan-kawannya itu memiliki literatur wawasan keagamaan yang sangat minim sekali, sehingga apa yang dilakukan oleh warga Nahdiyin terkait dengan maulid Nabi, tahlilan, yasinan, ini adalah hal-hal yang unik, yang mana walaupun Nabi tidak pernah melakukan, pada intinya ini bukan sebuah larangan dalam ajaran Islam. Lebih lengkapnya kita simak video ini bersama-sama. Selama ini kalau saya amati ya di video-videonya Ustadz itu kan tradisi seperti yasinan, tahlilan, manakiban, kemudian kumpul-kumpul ketika ada orang meninggal, itu kan bagian dari sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, sehingga hal itu merupakan bid'ah. Sehingga kelompoknya Ustadz selama ini itu menuju warga NU itu sebagai ahlul bid'ah. Nah, apa motivasi Ustadz kok tiba-tiba di Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama ini ikut serta hadir di acara Istighosah? Tidak, sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu itu literatur saya kurang banyak. Hadisnya pun ya jenengan tahulah. Yang saya bacakan itu ya kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar, selalu itu yang diputar-putar. Kemudian sepanjang perjalanan hidup, Allah menakdirkan saya membaca literatur lagi yang banyak. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad 2 tahun 2 tahun menziarah, tidak pernah, selalu di makam Sayyidina Khadijah ya. Bahkan setiap tahun sekali Nabi Muhammad setelah perang Badar mengajak para jamaahnya, umat Nabi Muhammad untuk menghauli ya di medan tempur perang Badar, untuk haul pada para sahabat-sahabat yang gugur di medan perang Badar. Berarti sejatinya Ustadz, tahlilan dan yasinan yang selama ini itu dianggap sebagai bid'ah, itu sebenarnya dilakukan oleh Nabi, Ustadz ya? Ya, dilakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa Ustadz selama ini itu membid'ahkan tahlilan? Karena donaturnya sudah berpindah tangan. Oh, oke, berarti ini bukan sekedar persoalan perseteruan akidah, Ustadz ya, tetapi perseteruan politik atau ekonomi, Ustadz ya? Ya, kita nggak usah memperjelaskan lebih dalam lah. Tentunya teman-teman sahabat dari Nahdiyin ini lebih cerdas lah dibanding kami. Ya, itulah perbincangan antara pentolan Wahabi Fawaz Ta'awus dengan Ustadz Fauzan yang punya channel Santri Kota.
Jadi kita sudah simak bersama-sama ya, bahwa kenapa Wahabi itu bisa membid'ah-bid'ahkan, bisa mensyirik-syirikan. Ternyata dari situ kita bisa menilai bahwa sebab dari itu adalah pemahaman, wawasan, keagamaan yang sangat minimal. Sangat minim literatur. Karena orang ketika banyak wawasan, ketika banyak ilmu yang dia peroleh, saya yakin pemikirannya akan terbuka. Pikirannya akan menjadi moderat. Walaupun kita berbeda pemahaman dengan kelompok lain, tapi kalau dia wawasannya ini cukup atau banyak, saya yakin dia tidak akan menyalahkan pendapat orang lain. Karena dia mengakui bahwa setiap perbedaan itu adalah rahmah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan yang menarik lagi dalam video itu bahwa Fawwas Ta'awus ini mengakui dalam dirinya yang dia hafal dalam memahami bid'ah, hadisnya itu cuma satu doang. Teman-teman juga mungkin sudah pada hafal ya, hadis yang selalu digembor-gemborkan oleh Wahabi dalam memahami konsep bid'ah, yaitu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dipotongnya cuman itu doang. Dipotongnya cuman itu, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Cuman itu doang. Itu yang dijelaskan sama Fawwas Ta'awus itu saya yakin sudah mewakili daripada geng-geng mereka. Kelompok minhum dari mereka. Saya yakin, kenapa orang-orang Wahabi selalu menggembor-gemborkan ini bid'ah, itu bid'ah, ini syirik, itu syirik. Minim literatur. Ini sudah terbukti ya. Dari penjelasan Fawwas Ta'awus ini, kita sudah bisa mewakili bahwa kelompok minhum, mereka-mereka ini, wawasannya sangat minim sekali. Saya yakin itu. Karena saya ketemu beberapa teman yang aktif dalam kajian-kajian Wahabi ini, mereka ini hanya belajar dari kajian-kajian sekilas atau pesantren kilat, kemudian sudah langsung diberikan pemahaman bahwa semua bid'ah itu sesat, maulidan itu bid'ah dolala, ziarah kubur itu adalah syirik, segala macam. Itu langsung mereka praktekkan, langsung disebarkan ke keluarganya. Ketika ada maulidan, langsung disebut itu bid'ah. Ada orang yang ziarah kubur, langsung itu disebut syirik. Jadi sangat minim literatur. Ini sudah bukti yang nyata. Bahkan ini ada satu kisah yang saya prihatin mendengarnya dari sahabat saya di Lampung. Ketika pamannya ini terpapar ajaran Salafi Wahabi. Walaupun saya ini tidak menyebutkan bahwa mereka itu adalah Salafi. Karena Salafi yang sejati itu tidak seperti Wahabi yang sekarang ini. Jadi pamannya kawan saya ini terpapar ajaran Wahabi sampai dia tidak mau bersilaturahim dengan keluarga besarnya. Sholat Jumatnya pun tidak mau bareng dengan kakeknya. Karena kakek dari pamannya ini merupakan imam di masjid. Ketika ditanya kenapa nggak mau sholat jamaah bareng dengan kakeknya yang merupakan imam di masjid tersebut, dia katakan karena sang kakek adalah pelaku bid'ah, suka maulidan, suka yasinan. Sedangkan si pamannya teman saya ini sudah terpapar virus Wahabi yang sangat membahayakan, sehingga anak-anaknya yang tadinya sekolah diberhentikan. Istrinya yang tadinya guru di sekolah juga diberhentikan. Yang tadinya tidak memakai cadar, suruh pakai cadar. Kehidupannya sangat eksklusif. Bahkan saking parahnya, dia sampai pindah dari lingkungan keluarga teman saya ini, dia sampai pindah ke tempat yang sepi, di dekat hutan. Untuk apa? Untuk terhindar dari ajaran-ajaran ahlu bid'ah, katanya begitu. Saya yakin peristiwa-peristiwa ini mungkin saja terjadi di daerah-daerah teman-teman semua, di kampung-kampung antum, bahwa
orang yang memiliki pemahaman Wahabi ini sangat eksklusif, sangat minim literatur, tidak terbuka, ketika diajak diskusi pun tidak mau mengakui, walaupun kita mengeluarkan dalil apapun, pendapat-pendapat ulama apapun, mereka tidak akan mengakui. Kapan mengakuinya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hidayah yang ada di dalam jiwanya. Karena kalau sesama manusia kita hanya bisa mengingatkan. Kita menyampaikan bahwa pendapat ulamanya tentang bid'ah itu begini. Hadisnya tentang bid'ah itu begini. Pendapat-pendapat para sahabat atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bid'ah yang mana Nabi tidak melakukan, itu peristiwanya begini. Itu ada semuanya. Tetapi para Wahabi tidak mau menerimanya itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuka pintu hatinya. Jadi kita tunggu saja kapan Wahabi-Wahabi yang lain ini akan mengikuti jejak daripada Fawaz Ta'awuz. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.